Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya percaya kabarnya Bapak Ibu adalah kabar damai sejahtera, kabar baik-baik saja. Itu merupakan doa dan harapan saya. Saudaraku terkasih, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah, renungan singkat tentang mengalahkan dunia. Ada apa dengan dunia? Mengapa dunia harus dikalahkan? Saudara, firman Allah terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Di sana dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dikatakan siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Setiap kita, saudaraku, ingin mengalami kemenangan. Setiap kita juga mendambakan hidup yang berkemenangan. Kemenangan bukan saja dalam aspek kehidupan jasmani, tapi juga kehidupan rohani. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, namun kenyataannya saudaraku, seringkali kita gagal, seringkali kita kalah, saudara. Akibatnya kita mudah jatuh bangun dalam dosa dan kesalahan yang serupa, kesalahan yang sama yang kita perbuat sehari-hari. Pemahaman Alkitab tentang dunia bukanlah dalam arti yang sempit, yakni dunia jasmani, tempat di mana kita tinggal sekarang ini. Istilah dunia juga dipakai untuk menunjukkan cara hidup yang salah, cara hidup yang bertentangan, cara hidup yang memberontak kepada firman Allah, cara hidup yang duniawi. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 mencantumkan ada 3 keinginan manusia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan serta keangkuhan hidup. 3 keinginan ini, saudaraku terkasih, merupakan musuh terbesar dalam kehidupan manusia yang ada dalam diri manusia. Dan untuk menaklukkannya, saudaraku terkasih, tidaklah mudah. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menang atas dunia ini. Yang pertama, iman dan percaya kepada Yesus. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kelima, di sana dikatakan, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa. Dan saudaraku, Tuhan yang telah mengalahkan dunia. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33 di sana dikatakan, semuanya itu telah aku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Dikatakan, sebab aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus menghendaki agar kita, anak-anaknya, memiliki kuasa yang sama, memiliki roh yang sama, saudara terkasih, yaitu mengalahkan dunia. Saudara rindu kok saudara bisa mengalahkan dunia? Apakah saudara rindu agar berkemenangan atas dunia? Jika ada rindu untuk menjadi pemenang, saudara terkasih, maka gunakanlah iman yang ada di dalam dirimu, saudara terkasih. Maka saya percaya engkau akan mengalahkan dunia, engkau akan menang atas dunia ini. Maka Anda akan mampu mengalahkan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara terkasih, lahir dari Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat keempat di sana dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudaraku terkasih, apa artinya hidup mengalahkan dunia, saudaraku terkasih? Apa artinya itu? Hidup yang diperbaharui oleh Allah, atau hidup yang dilahirkan kembali, saudaraku terkasih. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-7, saudaraku, di sana dikatakan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudaraku terkasih, orang yang dilahirkan kembali bukanlah orang yang berinkarnasi, saudara terkasih, melainkan mengalami pembaharuan dan perubahan hidup dengan meninggalkan pola hidup yang lama dan dia dalam hidup yang baru.
Segala dosa ditanggalkan, segala keinginan-keinginan daging dilupakan, segala hal-hal yang membuat engkau menjadi najis dilupakan, saudaraku terkasih. Itu yang dikatakan, saudaraku terkasih, menanggalkan hidup yang lama. Saudara, dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah, setiap orang yang lahir dari Allah tidak lagi berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa, berhenti melakukan kesalahan, berhenti melakukan pelanggaran, saudara terkasih. Dia sudah berhenti, dia sudah mati bagi dosa. Saudara, itu yang disebut dengan lahir dari Allah, lahir dari Tuhan, mengalami pembaruan hidup dan mengalami perubahan hidup. Itu yang disebut dengan lahir dari Allah. Yang ketiga, saudara terkasih, ketika ialah melakukan perintah-perintahnya. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, saudaraku, ayat yang kedua dan ketiga di sana dikatakan, kita melakukan perintah-perintahnya. Orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan adalah orang yang hidup dalam ketaatan, saudaraku terkasih. Seluruh aspek hidupnya berpadanan dengan firman Allah yang benar dan yang murni. Dan ayat yang ketiga mengatakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat, perintah-perintahnya itu ringan, perintah-perintahnya itu mudah untuk dilakukan, mudah untuk dikerjakan. Perkataannya dapat dimiliki oleh orang yang mengalami pembaharuan hidup. Namun sebaliknya, bagi orang yang hidup yang lama, maka perintah-perintahnya itu begitu berat, begitu tekanan itu begitu berat, saudara terkasih, begitu luar biasa beratnya. Tapi bagi orang yang telah lahir baru, maka perintah-perintahnya itu, orang yang lahir baru, orang yang ada dalam Tuhan, orang yang hidupnya di dalam Tuhan, maka perintah-perintahnya itu menjadi ringan dan enteng, saudara terkasih. Jadi saudara terkasih, kesimpulannya, Anda dapat mengalahkan dunia jika Anda beriman dan percaya kepada Yesus. Yang kedua, jika Anda lahir dari Allah. Yang ketiga, jika Anda melakukan perintah-perintahnya. Saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus.